Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Untuk video kali ini dan beberapa video ke depan, insya Allah Klik Paham akan membahas belajar tentang Microsoft Excel. Jadi ini video yang pertama, Klik Paham membahas tentang Microsoft Excel. Akan difokuskan bagaimana cara menjalankan Microsoft Excel 2019, kemudian pengenalan interface atau tampilan Microsoft Excel 2019. Ini kita bahas Microsoft Excel yang merupakan aplikasi utamanya berfungsi untuk pengolahan angka. Yang pertama yaitu bagaimana cara menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Biasanya pada desktop kita sudah tampil shortcut atau icon dari aplikasi Excel itu sendiri seperti ini. Jadi kita tinggal klik saja ini 2 kali agak cepat, klik seperti ini sudah. Atau kalau misalnya belum ada, kita bisa klik start, kemudian di sini ada. Kalau di sini belum ada juga, kita ketik saja di sini Excel. Ini sudah ada juga karena memang akhir-akhir ini saya juga buka Excel ya. Kita ketik Excel misalnya belum ada, ini akan tampil, tinggal kita klik mouse sebelah kiri 1 kali. Maka aplikasi Excel akan terbuka. Kita disodorkan dengan tampilan awal dari Excel 2019 ini ya, seperti ini. Jadi di sini diberikan pilihan kepada kita untuk memilih New Blank Workbook atau kita mau menggunakan template-template yang sudah disediakan atau kita cari secara online. Kemudian di sini juga ada recent, file-file yang terakhir kita buka. Kemudian di sini favorit, kalau misalnya ada file yang kita buat, kita sudah tandai sebagai favorit, maka akan muncul di sini untuk memudahkan pencariannya. Saya kebetulan tidak ada file yang saya buat favorit. Kita buat dulu ini dari sini saja. Ini ada tanda bintang, kita tinggal klik saja sebagai favorit, maka di sini akan muncul. Ya, jadi ketika kita baru awal membuka Microsoft Excel-nya ini, kalau memang file ini sering kita pakai ya, maka bisa kita jadikan favorit. Jadi langsung ya. Ini saya lepas lagi ya. Oke. Kemudian ada menu new di sini sama seperti yang tadi di home ya, yang ini berisi blank workbook dan beberapa template yang disediakan dari Microsoft ya. Berikutnya di sini ada open untuk membuka file yang sudah kita simpan. Kemudian di sini account. Account ini berisi informasi tentang user dari Microsoft ini, kemudian tentang produk Office ya. Kemudian option ini kita bisa melihat settingan dari Microsoft Excel kita itu. Kita juga bisa nanti men-setting sesuai dengan kebutuhan kita terhadap Excel yang akan kita gunakan. Oke, kita balik ke tampilan awal tadi ya, file. Ini kita pilih blank workbook. Sekarang kita akan bahas satu persatu bagian dari Microsoft Excel ini. Yang pertama ada tulisan Book 1 Street Excel. Ini adalah title atau di sini adalah judul dari dokumen yang sedang kita buka atau sedang kita kerjakan. Berikutnya ini ya, yang dinamakan ribbon. Ya, sama halnya dengan ketika kita membahas Microsoft Word, ada 3 bagian, yaitu tab menu. Ini yang file, home, insert, draw, page layout, dan yang lainnya. Masing-masing menu ini ketika kita klik,
akan ada sub-sub menu seperti ini, sub-sub menu atau ribbon group ya. Ini juga di dalam sub menu atau ribbon group itu berisi perintah-perintah atau commands yang diwakili dengan icon-icon yang sebagai ciri khas. Di sub menu atau ribbon group itu ada tanda panah seperti ini yang disebut dialog box launcher. Di sini ketika kita klik akan memunculkan jendela pop-up yang berisi tentang rincian opsi yang dipilih ya, seperti ini. Berikutnya ini adalah worksheet ya. Nah, worksheet atau lembar kerja. Yang ini satu worksheet tempat kita nanti menginput data-data ya. Ini sheet 1. Bisa juga kita tambahkan sheet 2, sheet 3 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau dalam Microsoft Word itu kan polos ya lembar kerjanya. Kalau Excel itu berisi kolom-kolom dan baris. Di sini A, B, C, D dan seterusnya ini yang namanya kolom heading ya. Kemudian yang ini yang diwakili dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang dinamakan rows heading. Jadi di sini terdiri dari kolom-kolom dan baris-baris atau rows. Yang namanya kolom itu ini yang vertikal. Ini kolom, berarti ini kolom H atau kolom H, kolom F, kolom D. Kemudian yang ini baris, yang ini baris. Baris 1, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya ya. Ini baris, kemudian ini kolom. Nah, kalau yang kotak-kotak ini namanya sel ya. Jadi sel ini titik pertemuan antara kolom dan baris. Seperti ini. Ya. Ini tempat pertemuan antara kolom E dengan baris ketiga. Nah, sel ini alamatnya itu ini E3. Sel ini jadi dikasih alamatnya E3. Kolom E di baris ketiga seperti itu. Kemudian yang ini adalah scroll bar. Scroll bar ini untuk menggerakkan ke atas dan ke bawah. Makanya ini sebutannya vertical scroll bar. Sedangkan yang ini ke kanan dan ke kiri ya, menggerakkan ke kanan dan ke kiri halaman worksheet kita. Ini namanya horizontal scroll bar. Berikutnya yang ini sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini sebutannya sheet tab. Ya. Kemudian yang paling bawah yang ini disebut status bar. Di dalam status bar ini yang sudah muncul ini ada ready. Ini menunjukkan status Excel-nya sudah siap untuk digunakan. Kalau kita mengetik di sel misalnya 1000, itu kita ini statusnya enter. Maksudnya kita memasukkan data ya, meng-enter data. Kemudian kalau misalnya kita klik 2 kali di sel, ini posisinya statusnya edit. Oke, ini saya hapus lagi ya. Yang ini adalah mewakili status makros. Di sini makros sedang tidak digunakan. Kemudian di sini ada accessibility. Maksudnya kemudahan dalam mengakses atau memahami dari worksheet kita yang ada di dalam worksheet kita. Kalau kita klik di sini, ada accessibility assistant. Ini keep going, maksudnya ya silakan sudah boleh mulai ya, karena tidak ditemukan masalah-masalah ya, karena memang kita belum menginput data sama sekali. Karena aksesibilitas ini perlu diperhatikan juga supaya ibaratnya keterbacaan dari data-data yang kita buat di dalam worksheet ini. Misalnya saya kasih contoh di sini, saya ketik 1000 ya. Ini kan jelas ya, bisa dilihat
dengan jelas data ini. Tetapi kalau ketika saya menggunakan font color-nya itu berwarna ini, kalau warna seperti ini kan benar-benar kita harus fokus ya. Mungkin sebagian orang itu ketika menggunakan ini dengan warna seperti itu tidak terlihat. Makanya di accessibility assistant ini akan dikasih tahu di sini hard to read text contrast ya. Satu, ini susah untuk dibaca seperti itu. Berikutnya, ini view shortcut. Ini sama saja dengan ketika kita mengklik menu view. Di sini ada ya normal, page break, kemudian page layout. Ini ya, ini normal. Ini maksudnya untuk penampilan worksheet kita ini. Ini tampilannya normal, kalau ini tampilannya page layout. Kemudian kalau ini yang page break. Kemudian ini adalah zoom. Nah, ini zoom slidernya. Kalau kita klik yang 100%-nya ini, ya, ini ada pilihan zoomnya. Ya, 100% itu biasanya ya normalnya settingan defaultnya itu 100%, ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ini namanya formula bar. Kalau misalnya di sini saya kasih angka tadi 1000. Nah, di sini akan tampil. Jadi menunjukkan isi dari sel yang aktif. Kemudian di sini juga kita nanti bisa mengetik data atau formula di dalamnya. Di sini ada icon tanda silang seperti ini ya. Ini namanya icon cancel untuk membatalkan perubahan atau editing. Misalnya ini ya 1000, saya hapus nolnya 2, kemudian saya batalkan ini, klik, maka akan kembali seperti sebelum saya hapus. Sedangkan yang ini yang central, ini namanya icon enter. Ini sama aja fungsinya dengan enter, jadi digunakan untuk menerima input data ya pada sel yang aktif. Misalnya ini 8000, kemudian kita klik, ini sama saja kita sudah mengenter ya. Kemudian yang ini namanya icon insert function. Kita klik ini, maka akan muncul jendela insert function ya. Ini yang namanya quick access toolbar yang berisi icon-icon atau button-button ya, perintah-perintah yang secara umum itu sering kita gunakan. Ini bisa di custom ya. Berikutnya yang ini yang namanya window management untuk mengatur tampilan jendela Excel kita. Yang ini silang tentu untuk menutup ya, kemudian ini untuk tampilannya ini diperkecil, kemudian dipulkan ya, besar, di full seperti itu. Kemudian ini berfungsi untuk mengalihkan ya Microsoft Excel kita ini ke mode latar belakang ke sini ya pada taskbar. Kita klik ini ya, akan di sini ya. Kemudian kita klik lagi. Ini untuk pengaturan tampilan dari ribbon. Misalnya ini kita mau menyembunyikan ribbon. Ini ribbonnya akan disembunyikan. Kalau kita mau memunculkan kembali, kita klik lagi. Kemudian mau show text aja seperti ini, atau mau text dan commands-nya atau perintah-perintahnya seperti itu. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan tampilkan nama-nama dari bagian-bagian ini ya yang sudah saya buat seperti ini ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.